Tepat hari ini, Martin Paes tiba di Bandara Indonesia. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling tidak, ada 14 pemain yang bisa diandalkan pelatih Shin Tae-yong untuk membawa skuad Garuda membuka jalan ke Piala Dunia. Berhadapan dengan lawan-lawan sulit, Indonesia akan bertemu dengan Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada laga melawan kekuatan sepak bola Asia itu, kehadiran pemain naturalisasi diyakini bakal sangat penting. Pemain seperti Jay Itzes dan Tom Haye bisa membuat Indonesia lebih kompetitif. Terlepas dari upaya Shin Tae-yong mencari tambahan pemain naturalisasi, saat ini ada 14 pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi bek tengah. Usia 24 tahun. Caps timnas 3. Jay Itzes menghadirkan ketenangan di lini belakang timnas Indonesia. Saat menguasai bola, Jay Itzes tidak panik walau dapat tekanan dari lawan. Dia bisa berpikir dan mengambil opsi bagus daripada membuang bola. Jay Itzes membawa Venezia promosi ke Serie A dan itu jadi bukti kualitasnya. Tanpa Jay Itzes di lapangan, lini belakang Indonesia terlihat gampang panik pada duel lawan Irak, 6 Juni 2024. Indonesia kalah 0-2 pada laga itu. Posisi bek tengah. Usia 21 tahun. Caps timnas 22. Elkan Bagot sudah membela timnas Indonesia sejak 2021. Bagot punya kesempatan untuk membela timnas Thailand, tempat lahirnya, akan tetapi lebih memilih untuk bermain dengan lambang Garuda di dada. Secara teknis, Bagot punya kualitas dan dibutuhkan Indonesia. Bukan hanya urusan bertahan, dengan tinggi yang dimiliki, Bagot juga penting dalam skema bola mati maupun lemparan ke dalam Pratama Arhan. Posisi bek tengah. Usia 32 tahun. Caps timnas 16. Jordi Amat belakangan mendapat banyak kritik dari fans timnas Indonesia. Namun, dia tetap jadi andalan Shin Tae-yong dan secara kualitas masih dibutuhkan timnas Indonesia. Jordi Amat kuat dalam duel 1 lawan 1. Jordi Amat punya pengalaman yang bagus dan fleksibel secara taktik. Ketika Indonesia bermain dengan skema 3 back, Jordi Amat bisa jadi ekstra gelandang saat Indonesia membangun progresi dari belakang. Posisi bek tengah. Usia 20 tahun. Caps timnas 9. Justin Hubner jadi pemain nakal di timnas Indonesia. Dia tidak ragu melakukan duel-duel fisik dengan pemain lawan. Pada fase tertentu, karakter ini dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan mental bertanding. Secara teknis, Hubner adalah bek tengah yang bagus. Hubner punya kaki kiri yang kuat untuk bisa melepas umpan jauh. Kemampuan itu penting untuk build up maupun skema serangan balik cepat lewat umpan jarak jauh. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA 2022, sesuai regulasi FIFA. Pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dulu sebelum bisa dibawa ke CAS agar disidangkan. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani dalam channel YouTube-nya. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan. Sebab, dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan, dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Sebenarnya kasusnya adalah hanya telat beberapa bulan saja, ketika membela timnas Belanda, kelompok umur
Itu pun disebabkan oleh COVID-19, tinggal kita nego, paparnya, saya kasih saran, belajar dari kasus Jordi Amat. Saya ngomong ke orang yang ngurus itu, setelah saya telusuri ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang itu. Pasti ada jalan keluar, untuk Martin Paes. Jangan dulu kecas, tambahnya. Selain itu, Hasani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang, dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti, datang ke FIFA. Bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu tim legal. Saya melihat ada beberapa celah, dari regulasi yang ada, tegas dia. Kejutan PSSI, bukan Oli Romeni tapi Kevin Dix, gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026 bertajuk liburan ke Indonesia, Kevin Dix dalam perjalanan menuju Jakarta. Terbang dari Belanda menuju Doha, Qatar. Dari Doha menuju Jakarta. Pemain tambahan baru Indonesia ini siap merumput di lapangan sepak bola Indonesia menghadapi pertandingan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix mendapatkan jatah liburan dari FC Copenhagen Liga Super Denmark. Kevin Dix memilih liburan ke Jakarta, sekaligus membicarakan rencana gabung Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix sudah viral di media sosial, sebagai salah satu pemain keturunan gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bukan Oli Romeni menjadi incaran PSSI tambahan pemain baru. Erick Thohir belum membocorkan calon penyerang haus gol Indonesia itu. Sementara Kevin Dix dikabarkan ingin mendekati Erick Thohir, supaya dapat gabung Timnas Indonesia. Kejutan PSSI, bukan Oli Romeni tapi Kevin Dix, gabung Timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan pemain keturunan darah Indonesia datang dengan sendirinya, untuk membela tanah leluhurnya. Indonesia akan menghadapi pertandingan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia membutuhkan tambahan pemain baru grade A. Pertandingan grup C tidak mudah, persaingan ketat sekali. Erick Thohir mengimbau dukung terus sepak bola Indonesia supaya dapat bermain di Piala Dunia 2026. Beredar kabar pertandingan uji coba Indonesia versus Portugal dijadwalkan pada 16 Juli 2024. Pertandingan ini dipastikan tidak terjadi pada bulan Juli 2024. Bisa jadi pertandingan diagendakan tahun berikutnya. Timnas Indonesia fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia lolos ronde 3 tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam rangka persiapan tim nasional Indonesia untuk bertanding di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam rangka persiapan tim nasional Indonesia untuk bertanding di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya, kita mendapatkan sebuah informasi atau update terbaru tentang kabar dari Timnas Indonesia yang akan melawan grup neraka nantinya. Di mana info tersebut berisikan tentang 2 calon pemain asal Belanda yang kemungkinan besar akan ikut berlaga dan memperjuangkan nama Indonesia. Seperti yang tertera pada judul, sebenarnya informasi tentang 2 pemain keturunan baru hasil naturalisasi ini memang datang dari orang dalam yang dulunya bekerja sebagai pengurus PSSI, yakni Hasani Abdul Ghani. Untuk masuk ke round 3 ada tambahan pemain, setidaknya 1-2. Ada 1-2 pemain yang belum jadi WNI.
Kita belum bisa sebut nama, sebut Hassani di kanal Hassanias Corner dikutip radarkuningan.com, Selasa, 2 Juli 2024. Selain itu, Hassani Abdul Ghani juga menyebutkan bahwa proses naturalisasi ini hanya tinggal menunggu hasil dari persetujuan pelatih dan persyaratan lainnya. Pelatihnya oke tidak dengan dia? Kemudian mau tidak, mereka mengikuti persyaratannya, ungkap Hassani. Meski tidak mau menyebutkan nama, namun dibocorkan oleh Hassani bahwa kedua pemain tersebut memang sudah lama diincar atau dikaitkan dengan timnas Indonesia. Belum bisa dimunculkan namanya, karena Pak Ketum selalu bilang, selagi belum salaman dengan saya berarti belum pasti. Tandasnya, meski begitu, banyak pengamat sepak bola yang menganggap bahwa Ula Romeni dan juga Kevin Dix merupakan pemain baru naturalisasi untuk timnas Indonesia. Berikut profilnya. Sintayong bakal memanggil Gabriel Hanwilhoff-King yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilhoff-King bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwilhoff-King hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Hanwilhoff-King, 3 nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brerkik. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brerkik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Hanwilhoff-King dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata. Gabriel Hanwilhoff-King dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023.